Jadi beres snorkeling, jadi IPA, fishing, cagar alam dulu. Kalau bisa bersih-bersih kan rumahnya jadi pasir. Angkat tangan teh kumaha? Aminon. Itu jenis ada 7 kelompok di sini. Ada 7 G. Oh, kalau ada, Jahat apa aja tuh? Nah, angkat tangan. oh kalau ngarontok ke budak mah, Jangan dia. jangan deh. Setiap kelompoknya itu ada Kerajaan. ini habis berantem itu kulitnya terkelupas. Jadi berantem antar kelompok. Cagar alam lah, cagar alam. Beda tapi cerita rakyat. Ya sejarahnya ya peninggalan Jepang pas Perang Dunia Kedua, Jepang ngelawan Belanda. Itu aya bunker. Kapur nanti tempat penyimpanan senjata sareng tempat pasukan makanan. Saya Cikaracak ninggang batu, laun-laun janten legok. Tina tak kena punuk geunya terus Tas ya batu jodoh atau napi batu kelamin. Terusna nu acan gaduh pasangan Jepang lawan jenis. Enten istri Jepang pamagat Jepang nu istri. Supados cenah jodoh. Pamitos gaduh supados awet Jepang dua nana. Cacan gaduh kumaha? Kita Jepang lawan jenis, Pak. Oh, enten pamagat Jepang nu istri itu Jepang nu pamagat. Kalau masih kanekan aya tempat ibu yang manis dan tawar. Tangke aya nu kieu nya kijang. Mohon aya rusa. Karena bakalan pecot atau semua. Oke, coba sini semuanya. Kita berfoto bersama dulu supaya ada momen keluarga. Kalau Kiara Condong berada di Bandung, ini mah Kiara aja gue. Ya, gue. Oh, bangga Pak, kopi pangabantoskeun untuk foto-foto di Tasikmalaya ya. Nanti sepanjang perjalanan jangan lupa untuk membantu saya seluruh Mandu terhadap adik-adik kecil ini jaga-jagaan ini supaya tidak mengganggu hewan monyet yang lagi berkumpul. Supaya nanti tidak digigit Pak, karena kebanyakan adik-adik kecil yang nggak paham. Ya, jadi adik-adik, kakak, jangan mengganggu hewan monyet berjalan kecil ya, dan jangan lari-larian. Oke, kalau berteriak nggak boleh ya. Oke, kita nikmati sambil belajar, jadi sambil main juga sih, main sambil belajar. Siap? Paham? Siap. Oke, yuk silakan Pak. Laut. Bapak ya? Hei. Bapak, Hei. ih Bang Mas cenah cepengan. Danau. Rutenya lumayan. Malaya. Kita berada di spot yang pertama atau tempat kunjungan pertama, yaitu namanya bunker militer pertahanan Jepang. Ini sebagai tempat ruang penjagaan atau pengintaian terhadap musuh yang dari laut ataupun udara. Panjang bunker Jepang ini 3 meteran, lebar 1,25 meter Pak. Tapi di sini ada 2 ruangan di sebelah kanannya. Ini kelihatannya satu padahal 2 ruangan untuk menyelinap. Jumlah gua Jepang di area Taman Wisata Alam lebih kurangnya 50 unit. Sedangkan pekerja paksanya semasa penjajahan Jepang disebut Rodi. Kerja Rodi. Romusa. Romusa. Dengan jumlah orangnya, jiwanya kurang lebih 300 jiwa. Di sini ada ruang rapat, ruang penjara ataupun ruang tahanan. Di area ini ini hanya ruang penjagaan seperti pos jaga linmas ataupun satpam. Dibuat tahun 1941. Gitu. Ini belum mencapai 1 abad Pak. Kenapa nggak dihancurkan seperti di Dago Pakar Bandung sebagai saksi bisu untuk generasi kita jangan sampai dijajah oleh bangsa lain. Selain ingin merebut kekuasaan daerah utamanya Pangandaran,
bangsa Jepang ingin mengambil hasil rempah-rempah, Pak. Tetapi tidak ditemukan, sehingga oleh bangsa Jepang, Pangandaran hanya penghasil garam. Padahal untuk daerah rempah-rempah di Pangandaran terdapat di Kecamatan Parigi, Cijulang, Cimerak, Cigugur, dan Langkap Lancar, Pak. Jadi tidak diketahui oleh bangsa Jepang. Mau lihat-lihat? Silahkan, monggo. Silakan. Sama, silakan. Oh my god. Batang kali terbakar. Ya. Kilas. Jangan mana. Pakai. Tuh bener. Ujung laut. Sendal palit. Sungai Cikama. Aliran sungainya apa dari sana? Di sini. Ini muaranya. Muara. Pertemuan antara air laut dengan air tawar. Tetapi dikatakan ini juga bagiannya Sungai Cimorok. Karena secara mistis tempat buang sesajen untuk persembahan Ibu Dewi Nyi Bloro. Walaupun pantai selatan ini, pantai Pangandaran, termasuk wilayahnya Ibu Dewi Nyi Roro Kidul. Nanti di Goa Panggung ada makomnya anak angkat Ibu Dewi Nyi Roro Kidul. Sehingga kain untuk pemakaman tersebut, untuk kuburannya warna hijau. Nah, kalau orang Tasik, kan dulu ada cerita nggak boleh pakai baju hijau ya, berenang, ya kan? Nah, kalau orang Tasik nggak boleh berenang, kalau udah masuk Goa Panggung nggak boleh berenang di pasir putih. Pengen tahu? Karena harus di air laut. Keliling-keliling dulu cagar alam. Hutan. 500 hektar dibagi dua kawasan, taman wisata alam sama cagar alam. Untuk taman wisata alam, Bapak luasnya 37,7 hektar. Tapi sekarang sampai tahun 2022 itu menjadi 34 sekian hektar. Dulu sebelum nama Pangandaran yaitu Pananjung. Nama yang kita pijak yaitu namanya Pulau Pananjung atau disebut juga Tanjung. Ya, bahasa Kirata Sunda, Pananjung itu Paniisan, dengan Udi Jungjung, tempat bermain, tempat istirahat yang terkenal kemana-mana. Dan mekarlah desa Pananjung menjadi menambahkan desa Pangandaran. Tahu artinya Pangandaran? Belum. Oke. Pangandaran diambil dari dua suku kata dan bahasa. Pangan,
dari bahasa Jawa artinya makanan. Daran dari kata andar-andar bukan berarti gembel, dari bahasa Sunda kuno artinya pengunjung atau pendatang. Sehingga artinya Pangandaran yaitu pengunjung atau pendatang yang mencari makanan atau nafkah. Buktinya pendatang yang punya hotel-hotel. Contohnya tukang cilok, bakso, cuanki dan sebagainya. Itulah aslinya orang Pangandaran dan aslinya orang Pananjung adalah kecuali pedagang Ada busik asli. Itu perbedaan. Saya tanyakan Ibu, silakan. Makanan khasnya yaitu pindang gunung. Kira-kira atuh orang Tasik. Apa pindah gunung itu mah? Pindang gunung. Tapi rempah-rempahnya dedaunan, pucuk dedaunannya dari pegunungan seperti daun putat, ada combrangnya, ada onjeknya, gitu. Belum. Cobain nanti di restorasi terdekat. Ada ya. Oh itu dari mana itu? Itu dari pantai timur, Pak. Karena ini tengah-tengah. Kalau ke pantai timur dekat, ke pantai barat dekat. Oh ada ini terminal juga. Ini parkiran tengah. Oh, ini tadi. Ya, jadi kalau jalan kaki lebih dekat sebenarnya. Oh, ini WD kena parahu. Kita ambil jalan ke sebelah kiri. Sebelah sini. Kiri, belakang kiri. Itu iya nah, kelelawar. Batu. Batu non kan? Siap dimulai? Siap. Oke. Kita berada di situs Batu Kade, peninggalan kerajaan masa Siliwangi abad 9 Masehi dengan rajanya bernama Raden Angga Larang, keturunan dari Sumedang Larang. Istrinya bernama Dewi Renggani yang menciptakan tarian Ronggeng Gunung. Nama aslinya Ibu Dewi Renggani yaitu Ibu Dewi Siti Samboja. Ini adalah saksi bisunya, ada bebatuan yang telah diukir oleh Menteri Pertanian Kerajaan Pananjung bernama Raden Arya Umara. Batu Kade itu adalah patung arka sapi jantan kecil, bukan berarti keledai, karena di agama Hindu tidak ada keledai tapi sapi, hewan sapi. Maksudnya sebagai tunggangannya dewa Siwa, namanya Lembu Andini. Jadi ini adalah patung sapi dan menyimbolkan sebelum menjadi cagar alam, area di sini adalah tempat bercocok tanam padi di darat Nahuma. Sehingga sukunya pun suku Sunda, Pak. Beda dengan sekarang ada bahasa Sunda, ada bahasa Jawa. Di depan Batu Kade ada batu yoni, simbol dari kesucian wanita sehingga tengahnya bolong. Pasangannya batu lingga yang sampai sekarang belum ditemukan. Batu lingga itu adalah lambang keperkasaan laki-laki. Bila batu lingga ditemukan, diangkat untuk menutupi lubang batu yoni, dipadukan maka berbentuk seperti monas. Artinya berpasangan. Sedangkan yang di depan saya ini ada batu Padmasana, lambang bunga terate yang artinya keabadian. Di belakang ini ada makomnya Kiai Terong Peot. Ini rentetannya Gesan Kulun ataupun Eyang Jaya Perkasa dari Sumedang. Beliau diutus oleh Ibu Sumedang Larang untuk mengawal putranya bernama Raden Angga Larang. Sebelah sana namanya Kiai Nurbayin. Dan sedangkan di belakang bapak-bapak atau ibu dari Tasik keluarga Pak Anwar itu adalah runtuhan candi yang terkubur oleh tanah kedalaman 4 meter ke bawah. Sedangkan untuk luasnya cagar alam, luasnya situs Batu Kade di cagar alam 2 hektar. Pohon, jadi kalau kita pijak begini bergema. Masih ada ruangan. Jadi ada runtuhan bangunan yang kubur, tertimbun gitu.
Ada yang tanyakan? Silahkan. Cukup? Cuma siapnya untuk apa aja? Ya. Jadi kita bisa intinya kebanyakan yang sering dilakukan itu berziarah silaturahmi ini Pak. Dan nanti setelah itu mendoakan beliau yang pernah singgah ke sini atau yang meninggal di sini. Setelah itu kita meminta pada yang kuasa. Jadi ada barokah dan hidayah ya itu betul Pak. Seperti Bapak ataupun saya mendoakan Bapak kan gitu sama. Monggo Pak. Kenapa? Oh, ini Pak. Ya, yang besar ini. Nah, itu juga tuh banyak yang besar-besar. Nah, ini bunganya, Bu. Dari teman batu balik. Oh. Bang. Kenanga ini ciri iya. khas kenanga, bunga kenanga. Betul. Bukan itu Pak. Untuk mengambil ikan ataupun udang-udang kecil seperti disebutnya rebon. Itu buahnya. Oh, buah panggung, alhamdulillah. Yang ada peraturannya anak angkat Ibu Dewi juga yang peran pakai tapi total. Itu adalah aku anak angkatnya Ibu Dewi Jerokido. Yang pernah di sini area buah panggung pernah dipakai shooting di nyali dunia lain di Trans 7 ketika buminya ditutup jajahan. Bukan. Tak apa ya. Lihat dari Turkiya. Mau foto-foto silakan. Di atas. No, Pak karet, biasa tuh kali. Iya, komandona tuh naik kali. Để chơi game đó. Iya loh. Oh, iya. Seperti zaman dulu kan kalau pengen sembuh sakit mata pakai air dari akar daun. Nah, itu.